Sekarang saya ke Mas Cucun. Mas Cucun, kalau bilang berjanji semua bisa berjanji. Saya juga bisa janji ya pemirsa apa kabar Indonesia Malam. Tapi yang jadi problem adalah kalau tidak terrealisasi, nah gitu. Apa yang akan dilakukan oleh pasangan Amin ini sendiri supaya benar-benar meyakinkan? Karena banyak masyarakat sekarang apatis lah dengan janji-janji manis. Ini, jadi orang kalau sekarang mau bekerja seperti pasangan Amin ini kan dengan tagline continuity and change, pasti harus menawarkan apa yang harus disampaikan kepada publik. Kita merubah paradigma dari awalnya semua problematika yang ada ini, awalnya kan fokus semua terhadap penyelenggara negara. Kita rubah paradigmanya menjadi ini suatu persoalan rakyat. Yang dibicarakan pada malam ini ada problem rakyat yang sangat besar. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua penyelenggara negara yang diberikan amanah oleh konstitusi, berikan amanah berdasarkan sekarang amanat APBN-nya harus menjalankan semua tugas dan fungsinya. Cara pandangnya, jangan melihat cara pandangnya sekarang sektoral, kita harus melihat kawasan. Kemudian juga kita itu fokus pada bagaimana problematika yang harus dihadapi semacam pinjol, judi online ini menjadi suatu gambaran, sampaikan kepada publik bukan ini janji-janji manis, tetapi kita mau berbuat, mau berusaha. Tadi apa yang sudah berjalan saat ini kita apresiasi, tetapi kolaborasi, sinergitas. Ada satu, sekarang ini problematika bangsa ini adalah ego sektoral, ya. Jadi penanganan sesuatu itu selalu ego sektoral. Kominfo kerja sendiri, polisi kerja sendiri, OJK kerja sendiri. Memberantas online pinjol ini dengan perangkat yang diamanatkan oleh APBN begitu besar, bisa kita semua. Yang penting punya will. Dari awal saya akan sampaikan seperti itu. Makanya nanti kalau misalkan bilang tadi berani mundur atau tidak gitu, konsepnya disiapkan. Semua pasti pasangan menyiapkan program daripada visi misi yang sudah disampaikan. Kami melontarkan ini punya keinginan menata, merubah semua apa yang sudah apa yang sedang berjalan ini, ada jalan keluarnya. Kalau nggak dicari jalan keluarnya mau sampai kapan? Baik. Kita menyelesaikan problematika bangsa ini. Oke, Mas Tama. Sekarang ke Mas Tama ini. Mengingat di Jawa Tengah ini masuk 5 besar loh. Betul. Itu. Mau janji nasional pinjol di Jawa Tengah aja nggak selesai, bagaimana? Mbak, dalam kapasitas sebagai gubernur, menangani perkara hukum itu kan harus melibatkan kepolisian. Ya. Harus ada sinergitas. Artinya secara kapasitas tentu tidak akan bisa menyelesaikan semuanya. Itu poinnya. Nah, yang kedua yang mau saya jelaskan, kalau kemudian pertanyaannya, bagaimana komitmennya? Ya. Sekarang saya bawa ke masalah yang lebih spesifik lagi. Apa misalnya investasinya Indosuria, berapa korban? 23.000 lebih korban, 100 lebih triliun kerugiannya. 102. Ya, 100 lebih lah, berarti ada 2 ya, sekian. 102 triliun. Itu artinya, itu perkaranya besar, orangnya banyak. Siapa dari pemerintah yang bolak-balik mendesak itu? Ya Prof Mahfud. Dan itu adalah cawapres dari Mas Ganjar. Nah, kalau ngomongin soal komitmen, sebelum gagasan ini dibicarakan, sebelum visi misi dijelaskan, orang yang sudah punya komitmen dan menjalankan itu adalah Prof Mahfud. Nah, ini artinya kalau bicara soal komitmen tentu saja itu menjadi salah satu visi yang kami tawarkan dan sudah teruji secara kapasitas dalam kaitannya menangani itu. Tapi nggak bisa sendiri, tentu Prof Mahfud juga butuh kepolisiannya, butuh PPATK-nya, ada sektor pengadilannya, dan lain sebagainya. Termasuk LPSK soal memulihkan kerugiannya tadi. Dan poinnya adalah kalau kemudian ini nggak berhasil seperti apa, ada 5 tahun Mbak periode itu, satu periode, ya jangan dipilih lagi periode selanjutnya, kan begitu. Kalau kemudian ada janji yang kemudian nggak selesai, ya itu kan jadi indikator kita kembalikan kepada masyarakat. Hari ini percaya misalnya Mas Ganjar jadi presiden, Prof Mahfud jadi wakil presidennya, kemudian dia nggak berhasil, ya tahun depan jangan dipilih lagi, kira-kira begitu. Oke, Mas Habib, ini kan Gibran representasi anak muda. Kalau Gibran tidak bisa menyelesaikan permasalahan anak muda, pinjol dan juga judi online, ngapain kemudian jualan representasi anak muda ini seperti apa? Ya tentu periode kerja presiden dan wakil presiden itu 5 tahun, dievaluasi oleh rakyat melalui pemilu. Ya, kalau pemahaman masalah, saya yakin Pak Prabowo dan Gibran sudah paham ya.
kami sendiri di DPR, tadi juga bukan Prof. Mahfud sendiri Pak, bukan superhero juga dia. Maksud saya. Itu semua ya kan. Revisi Ya kan kalau soal kalau soal Iya, iya, Indosuria iya. itu udah Pak, kita patah pinggang ya, terima audiensi, terima RDPU dengan Oke. para korban Oke. udah luar biasa ya. Komisi 3 ya. Waduh, kita udah sampai patah pinggang gitu ya. Oke. Pantau pengadilannya, Nggak kirim selesai juga orang, ya. segala macam. Tapi kan namanya ini ikhtiar, ya kan? Ikhtiar. Dan dalam 5 tahun saya pikir ideal juga ya menyelesaikan persoalan ini. Karena memang betul, ini nggak murni soal penegakan hukum saja. Ya, mulai dari hulunya juga diperbaiki. Nah itu yang menjadi program cita secara keseluruhan gitu. Kita selesaikan masalah ini kan nggak parsial per parsial, ya secara keseluruhan yang saling kait mengkait ya, holistik lah. Oke. Pak Trubus ibarat sebuah analogi ya, ketika berjanji ngegas, ketika ditagih janji lemas. Mereka akan lupa dengan janji-janji mereka. Seakan-akan wah ini capaian kita sekian persen. Ini kayak akan terjadi nanti setelah 2024 Pak Trubus. Iya, kalau ini ada semacam kontrak ya tertulis saya rasa enggak. Nah, itu aja. Karena kan ada kontrak politik yang mungkin nanti akan bisa ditagih kan. Ini seperti apa? Tentu kan dalam konteks ini kalau presiden kan menugaskan kepada lembaga-lembaga terkait atau ya menteri-menteri lah, anak buahnya paling tidak jajarannya. Itu yang penting harus dilakukan karena di sini tentu untuk penyelesaian masalah judi online pinjol ini satu hal yang tidak mudah ya karena dia harus sifat jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Artinya penggunaan skenario planningnya itu harus benar-benar tepat. Nah, kalau misalnya tidak didukung oleh masyarakat juga sulit juga. Ini kuncinya ada di masyarakat karena kesadaran masyarakat itu menjadi kunci akan keberhasilan paling enggak mengurangi minimalkan kalau meniadakan nggak bisa ini yang ada hanya bisa mengendalikan mengurangi saja. Menarik gitu. Pak Cucun di sini ditegaskan oleh Pak Trubus bahwa menghilangkan akan impossible untuk dilakukan, mengurangi ini paling kemudian realistis. Nah ini kemudian dari Amin seperti apa? Yakin menghilangkan atau memang sekedar mengurangi? Saya tadi di awal sampaikan, negara sehebat Indonesia ini bukan negara tertinggal. Punya semua alat. Jangan sampai misalkan sekarang belum apa-apa udah pesimis. Semua bisa kita lakukan, perangkat kita punya, anggaran kita punya, menyelesaikan problem bangsa ini. Kalau punya will, caranya semua stakeholder, kolaborasi, sinergi bisa diselesaikan. Jangan pesimis, apapun. Masa negara-negara juga bisa menyelesaikan, Mbak. Ini kan hanya beberapa, kita ini hanya menjadi pasar, jadi konsumen, sudah dikejar misalkan sekarang. Bersih di kita nggak ada. Kita ini bicara saran konsumen. Protek, kita ini kan punya integriti juga untuk memprotek semua jejaring. Seperti pemerintah-pemerintah yang lain, dalam jangka waktu sekian tahun, tidak ada ini, tidak boleh memakai aplikasi ini. Bisa dilakukan, Mbak. Ya. Ada kan pernah satu negara nggak boleh pakai aplikasi ini karena untuk menjaga keutuhan negaranya, bisa dilakukan itu, Mbak. Jangan pesimis. Sesuatu hal kalau kita punya keinginan bisa dilaksanakan. Oke, Mas Habib bagaimana? Nanti janjinya itu menghilangkan benar-benar semua pinjaman online bahkan juga judi online ini atau mungkin ya kita kurangi lah atau bagaimana? Ya enggak, saya pikir kita menghindari sesuatu yang terlalu bombastis, tapi memang kita menyampaikan program-program yang realistis, bukan realistis ya, yang memang terencana dengan baik ya, bahwa sampai 0% juga nggak mungkin, juga di seluruh dunia nggak mungkin ya, kayak di Amerika Serikat pun di negara-negara maju masih ada, tapi 0% versi kita dalam konteks keberhasilan secara makro ada juga ininya parameternya ya kan. Bukan 0 kasus gitu kan, tapi sekian persen penurunannya sehingga bisa dikatakan ya ini sudah 0%. Nah itu yang paling penting bagi kita dan kita nggak perlu mempertengkarkan hal-hal yang seperti itu. Ya kan yang paling penting adalah bagaimana strategi masing-masing nanti kan akan ditagih ketika kampanye. Ini akan meminimalisir semaksimal mungkin, ini akan menghilangkan. Bagaimana strateginya? Dari mulai dalam konteks mengatasi sistemnya sampai ke persoalan teknisnya seperti apa, sampai dengan bagaimana kita memahami regulasi yang saat ini, apakah sudah cukup sempurna, ya kan? Apakah pengaturan di 303 yang menganggap pemain judi itu bukan pelaku pidana, ya kan? Apakah tidak perlu dikritisi? Apakah perlu pengembangan lagi?
ada kriminalisasi dalam konteks pelebaran unsur-unsur pelaku kriminal di tindak pidana judi ini. Itu yang perlu kita diskusikan. Mas Tama seperti apa Mas Oke. Tama? Terkait dengan yang tadi Mbak Caca sampaikan, ada pertanyaan, gimana kalau nggak berhasil diberantas semua, nggak sampai 0, apakah harus mundur? Saya rasa logika pertanyaannya memang yang harus kemudian kita tinjau kembali. Karena apa? Kalau kita bicara soal keberhasilan dalam berantas pidana, kita punya Undang-Undang Tipikor dari tahun berapa tuh Mbak? Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tahun 99 sudah ada. 2021 direvisi dan sampai sekarang korupsi masih ada. Itu kan artinya apa? Artinya memang tidak ada pernah kejahatan yang bisa betul-betul hilang 100%. Nah tentu saja yang perlu kita ukur adalah capaian keberhasilannya. Contoh misalnya, ketika kita bilang program 5 tahun, kira-kira dalam 5 tahun ini apa yang bisa kita kerjakan untuk memberantas pinjol ilegal atau investasi ilegal itu seperti apa? Nah tahap-tahapannya bisa dilihat Mbak. Misalnya di tahun pertama regulasinya kita rapihkan, ada yang belum ada, zaman pandemi ada itu kemudian dia menjamur, kita butuh regulasi 2020. Pandemi itu kemudian dia menjamur, kita butuh regulasi yang lebih adaptif nih. Mungkin setahun, 2 tahun kita perbaiki, tahun berikutnya kita kuatkan misalnya kepolisiannya, kemudian kita kuatkan partisipasi masyarakatnya, edukasinya. Jadi saya rasa melihat sebuah program dia harus tangible, bukan hanya soal anggaran, tapi soal capaian keberhasilannya. Jadi saya melihat bahwa untuk bisa dinilai berhasil tentu indikator-indikatornya perlu jelas. Tidak kemudian harus kejahatannya 0%. Saya rasa itu soal program yang memang belum bisa diukur, kira-kira begitu Mbak Caca. Pak Trubus terakhir ya, bahwa ternyata ini masing-masing capres punya cara sendiri ya. Jual kebijakan yang optimis atau juga janji optimis, tapi ada juga yang terukur dan juga realistis. Kira-kira ini mana yang akan dimakan masyarakat? Ya kalau yang masyarakat mesti yang rasional, ya kan, mudah dieksekusi gitu kan, dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa ikut mendukung. Itu yang penting, karena kan kalau kita berbicara ya secara rasionalitas ilmiah akademik ya masyarakat nggak akan paham, karena ini kan persoalan kehidupan kan. Artinya ketika dia mau pinjol kan dia butuh duit untuk biaya anaknya, untuk kebutuhan buka warungnya. Lah ini kan sesuatu yang sulit. Dalam arti apa? Yang ada adalah bagaimana kemudian ketika mereka pinjam-pinjam itu dimudahkan saja, nanti ada kebijakan peminjaman kepada bank-bank, karena selama ini bank itu sulit, harus pakai agunan, pakai pokoknya tetek bengek lah gitu yang harus oleh masyarakat yang hanya jualan cilok, jualan bakso, ini nggak akan mungkin terjangkau Mbak. Ini ya kemudian judi itu juga, ini karena itu ada namanya dark syndrome Mbak. Jadi dark itu bebek. Jadi situasi di mana masyarakat itu kelihatannya itu ada bermasalah sesungguhnya, tapi di luar kita baik-baik saja. Nah judi ini adalah sebagai pilihan dalam situasi dia panik, bingung hadapi kan mungkin karena di PHK, pekerjaan nggak ada, sementara anaknya merengek nangis terus, sementara dia harus bayar kuliah, bayar sekolah anaknya. Nah inilah kemudian judi menjadi pilihan itu. Jadi kalau itu nggak ditangani, akarnya memang sulit. Nah, akarnya bagaimana? Ya membangun kesadaran masyarakat, paling tidak dia ada pekerjaan lah, lapangan pekerjaan. Mereka juga bisa mengakses hal-hal yang lebih positif. Selain ada edukasi macam-macam tadi, ada edukasi tentang budaya digital, etika digital, macam-macam itu bisa. Tapi kalau masyarakatnya nggak dipersiapkan dengan baik ya sulit gitu Mbak. Terakhir saya ke Mas Cucun. Mas Cucun, bagaimana ini bisa disampaikan kepada masyarakat yang supaya kebijakan ini tidak terasa muluk-muluk di tengah apatisme yang ada di masyarakat terkait pinjol dan juga judi online? Ya, di pinjol ya kita sudah siapkan perlindungan konsumen itu begitu komprehensif semua. Ya, semua perangkat yang harus kerja melindungi praktek sektor keuangan ini harus berjalan. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Ketika kita mengevaluasi di DPR juga semua, kadang-kadang saling tuding. OJK menuding bahwa ini yang punya kewenangan untuk membench situsnya adalah Kominfo. Atau Kominfo ini kewenangannya kan ada undang-undangnya di OJK. Nah ini yang saya katakan, kalau ada sinergitas, kolaborasi, semua sektor yang diberikan amanah oleh rakyat, ya semua penyelenggara negara ini semua bisa berjalan. Yang penting konsistensi dan mau keinginannya menjalankan semua undang-undang yang sudah ditetapkan. Ini regulasinya sudah kita siapkan, termasuk judi online. Bayangkan tadi, membangun kesadaran masyarakat, kemudian juga bagaimana tata kelola misalkan perjudian online ini yang dilakukan oleh Kominfo. Pemberantasan ini. Kemudian muncul lagi akun baru. Polisi melakukan ini. OJK, padahal semua itu based on-nya misalkan tadi rekening. Polisi juga
sudah ketemu apa situsnya diberantas oleh Kominfo, tapi nggak ada sinergi. Kalau berjalan bareng-bareng bisa semua dilakukan. Baik. Ya Pak ya. Terakhir Mas Tama. Ya, tentu saja dalam konteks pemaknaan program, visi misi, kita akan buat seterukur mungkin. Karena apa? Dasarnya program yang mau kita kerjakan itu ada 3. Yang pertama soal pelipat gandaan anggaran, anggarannya ada. Kemudian yang kedua pemberantasan korupsi, artinya betul-betul dikerjakan. Dan yang ketiga, ada digitalisasi birokrasi. Nah, ketiga ini fondasi yang kemudian kita akan pakai untuk mengerjakan semuanya. Termasuk bagaimana kemudian kita menguatkan kepolisian, memberantas judi online, kita buat indikator yang terukur agar dia menjadi sebuah program yang memang selesai di mata masyarakat dan berdampak kepada masyarakat. Kemudian kita penguatkan juga pada masyarakatnya, termasuk tadi kemudahan memberikan pinjaman, kemudian dan lain sebagainya. Artinya dalam konteks pelaksanaan visi misi, saya rasa apa yang Mas Ganjar dan Prof Mahfud tawarkan itu adalah sesuatu yang terukur. Mas Habib terakhir. Ya jelas ya, kemarin Mas Gibran tuh yang bawa papan-papan itu kan ya, jelas kredit milenial ya kan, kredit untuk startup, macam-macam tunjangan lansia ya. Walaupun dibantah saya pikir udah siap semua ya kan, dan sudah dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ya kan, tinggal dimaksimalkan dan terus ditambah ya. Jadi mengatasi persoalan judi online dan pinjaman online ini memang sekali lagi nggak bisa sektoral ya, walaupun soal sinergitas tadi dipersoalkan, sesinergi apapun kalau di sektor-sektor lain tidak diperbaiki, saya pikir percuma. Gitu. Oke, terima kasih Mas Habib, terima kasih Mas Tama, sama-sama, terima kasih Mbak juga Caca. Mas Cucun. Sama-sama. Ini kita tunggu, ini belum ada janji kampanye, tapi udah kita gas dari sekarang. Supaya masyarakat pintar ya, supaya masyarakat kemudian tidak apatis, tapi juga tidak termakan janji manis. Itu yang paling penting. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda pemirsa, khususnya kita akan ke Jakarta Utara, di mana ini ada warga Koja digegerkan, ada ayah dan juga anak ditemukan tewas di dalam rumahnya. Usai jeda berikut.